Kenapa? Enggak, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya ibu-ibu semuanya. Saya baru kali ini pertama ya. Mungkin kalau ketemu di jalan, karena baru ketemu sekali saya ya, nggak inget wajah. Kalau ibu inget sapa aja bu ya. Takut ketemu di Indomaret, di tempat sayur gitu ya bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Komplek BCA, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur oleh Allah, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan rezeki yang lapang, dikaruniakan anak yang solih dan solihah, dan menjadi hamba Allah yang terus berada di jalan Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Bu, kita harus banyak bersyukur bu ya, masih bisa bernapas ya, masih bisa ibadah dengan tenang tanpa diganggu ya bu. Anak-anak masih bisa belajar dengan nyaman ya bu. Makanya kita harus bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Jadi kita harus bersyukur. Bersyukurnya kita kepada Allah, yaitu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Salah satunya adalah ibu-ibu semangat duduk di majelis ilmu. Semangat ya bu. Ingat hadis Nabi bu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya menuju jalan ke surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga bu? Mau. Makanya salah satunya ibu duduk di majelis ilmu yang seharusnya ya jalan-jalan mungkin ke mall sama suami atau sama anak-anak, tapi ibu menyempatkan waktunya entah sepekan sekali, entah sebulan sekali untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ceramah agama, dan mudah-mudahan ini menjadikan ibu dipermudah oleh Allah jalannya menuju surga. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, salawatnya sehari berapa kali bu? Gak kehitung, alhamdulillah. Kalau gak kehitung ya bu, karena siapa saja kata Nabi yang bersalawat satu kali, maka Nabi membalasnya, maka Allah akan menggantinya dengan kebaikan 10 kebaikan. Satu salawat bu, kalau seharinya 10 salawat berarti 100 kebaikan. Kalau 100 salawat seharinya berarti 1000 kebaikan, apalagi 1000. Jadi perbanyak sholawat, mudah-mudahan dengan sholawatnya kita nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada sore kali ini saya akan menyampaikan sedikitnya tentang perjalanan Nabi, yaitu Isra Mi'raj. Sebagaimana ayat yang sudah dibacakan tadi oleh Qori'ah ya. Bu, ada yang tahu Isra itu apa bu? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Kalau Mi'rajnya bu, Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad
dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Cuma dalam waktu semalam, Bu. Ya. Manusia aja yang pertama kali naik ke bulan siapa, Bu? Neil Armstrong. Itu perjalanannya nggak butuh semalam ke bulan. Ini ke Sidratul Muntaha, Bu. Harus melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru bertemu dengan Allah di situ. Setelah ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, disitulah Rasulullah berjumpa dengan Allah. Bu, kira-kira nih langit yang di atas kita kelihatan gak sih pintu langitnya? Katanya langit itu terdapat beberapa pintu, Bu. Di dalam Quran surat An-Naba bisa dilihat. Itu terdapat beberapa pintu. Tidak terlihat langit itu, Bu. Yang kita lihat ini adalah atmosfer. Atmosfer itu kata pelajaran ya tentang alam itu adalah pelindung bumi. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, Bu. Kebayang kalau seandainya nggak ada atmosfer, Bu, matahari langsung ke tubuh kita gimana? Bisa melepuh mungkin ya kalau tidak ada atmosfer. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bu, bukti perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadanya, dan Allah maha melihat, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Bu, perjalanan Isra Mi'raj itu ada hikmah dan tujuannya, ya enggak Bu? Ngapain sih Nabi Muhammad dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di situ mau ngobrol apa? Rasul dipanggil oleh Allah, mau memerintahkan kewajiban yang paling mulia. Apa Bu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah pada waktu malam Isra Mi'raj? Salat 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan Allah, turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad ke langit ke-6. Ada Nabi Musa di situ. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, berapa rakaat yang diwajibkan, berapa waktu yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Nabi menjawab, 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad kalau sehari sholatnya 50 waktu. Gak akan sanggup. Demi Allah, kata Nabi Musa, saya sebelumnya itu sudah bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan ini, tapi tidak akan sanggup gitu. Apalagi umatmu. Kembalilah kepada Rabbmu, kepada Allah, minta keringanan. Nabi kembali gitu kepada Allah, minta keringanan, dan diberikan keringanan menjadi sehari semalam 10 waktu. Lagi-lagi Nabi Musa berkata, berikan keringanan kepada umatmu. Nabi kembali lagi minta kepada Allah. Akhirnya diberikan keringanan menjadi sehari semalam 5 waktu. Jadi Bu, mau perintah sholat itu benar-benar luar biasa, spesial, ya enggak Bu? Kalau yang lainnya Nabi mendapatkan wahyu dalam keadaan mungkin lagi sholat,
ya, atau lagi duduk-duduk bersama sahabat, Nabi mendapatkan wahyu. Tapi Nabi diperintahkan untuk sholat 5 waktu, dan untuk umatnya itu Nabi harus jalan-jalan dulu, melewati 7 lapis langit, ya Bu. Itu sholat. Makanya penting Bu yang namanya sholat Bu, karena sholat itu amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka seluruhnya juga akan baik Bu. Mau gak sholatnya baik Bu? Mau. Dengan apa? Perbaiki wudunya, perbaiki rukunnya, ya Bu. Perbaiki bacaan-bacaan sholatnya Bu, biar sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, sehingga sholatnya kita ini dapat menghapus dosa-dosa Bu, ya. Karena orang-orang yang meninggal, ya, dia di alam barzah Bu, pengen dibangkitkan hanya satu keinginannya, apa Bu? Pengen sujud sama Allah. Kenapa? Karena ketika di dunia dia sholatnya males, atau sholat di akhir waktu, atau meninggalkan sholat, asar sholat, maghrib enggak, isya sholat, subuh enggak, atau 4 waktu sholat tapi subuh tidak pernah sholat. Tapi insya Allah ya Bu, ibu-ibu di sini sholatnya tidak pernah tinggal ya Bu, insya Allah. Bu, Nabi SAW memerintahkan sholat kepada hambanya. Perintahnya di dalam Al-Quran Bu, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Bu, perintah sholat itu perintah siapa Bu? Perintah Allah. Yang bakalan pertama kali nanti ditanya nih Bu, nanti di akhirat nih Bu, ibu bakal dihisab gak nantinya Bu? Dihisab, ditimbang gak amal baik buruknya? Ditimbang. Yang pertama kali ditanya apa dulu Bu? Yang pertama kali ditanya sholat dulu Bu, baru amalan-amalan yang lainnya. Ada keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar Bu, benar rukunnya dijalankan, wudunya juga tidak asal-asalan, bacaan Al-Qur'annya juga fasih, tartil, ya. Belajar terus untuk mengasah hatinya supaya kalau dalam keadaan sholat yang diingat hanya Allah, ya, tidak yang lain, ya Bu. Belajar untuk mengingat Allah dalam waktu sholat. Jangan ini mah pas sholat ingat kunci, sebelum sholat kunci hilang gak inget-inget, pas sholat inget kuncinya taruh di mana, benar nggak Bu? Wah, itu dilatih Bu, ya, dilatih supaya hati kita kalau dalam keadaan sholat betul-betul kita fokus kepada Allah. Anggaplah sholat ibu-ibu itu sholat yang terakhir. Supaya apa Bu? Supaya sholatnya khusyuk, supaya sholatnya benar-benar, supaya sholatnya serius, supaya sholatnya enggak asal-asalan. Sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, langsung lepas mukena. Padahal alangkah baiknya zikiran dulu, astagfirullahalazim, mohon ampun kepada Allah, baru ditambahin dengan zikir kita ya Bu. Apa zikirnya Bu? Perintah nabinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bu, kalau rutin baca kalimat ini, tasbih ini Bu, nanti ibu-ibu di sana punya rumah di surga
Itu di sekelilingnya itu banyak pohon-pohonan, Bu. Yang rindang, yang bikin adem, yang enak dipandang, bikin hati sejuk nyaman. Ya, Bu. Jadi lomba-lombanya kita di akhirat, Bu. Kalau kita pengen punya rumah di surga, Bu, sehari semalam itu harus melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Ya, Bu. Ya, qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Itu 12 rakaat itu akan membuat ibu punya rumah nanti di surga. Ya. Biar rumahnya semakin bagus gimana, Bu? Perbanyak amal soleh ketika di dunia, Bu. Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bersedekah, banyak berpuasa, banyak berbuat baik kepada tetangga, menjaga lisan, jangan nyakitin tetangga. Ya, Bu. Ada zaman Nabi, Bu, ya, perempuan, Bu, dia ahli ibadah, malamnya sholat, tidak pernah tinggal ya, ibadah, siangnya juga ibadah. Tapi apa kata Nabi? Ahli nar. Kenapa? Karena lisannya selalu menyakiti perasaan tetangganya, Bu, ya. Hati-hati, Bu. Allah menegur di dalam Quran surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumajah. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat dan pencela, Bu. Celaka, Bu. Bukan celaka kecil lagi, Bu. Celaka besar yang suka mengumpat dan mencela. Jadi kita mah, Bu, fokus pada diri kita sendiri, Bu. Fokus membangun rumah kita di surga. Dan satu lagi, fokus kita adalah terus menambah kebaikan jariah kita. Dengan cara apa? Ngajak teman-teman kita, yuk datang ke majelis ilmu. Itu juga termasuk sedekah jariah ibu. Ya enggak, Bu? Pengen enggak dapat sedekah jariah, Bu? Iya, nanti itu akan terus mengalir, Bu. Kalau misalkan teman-teman ibu diajak ke majelis ilmu lewat ibu, ibunya meninggal, teman-teman ibu aktif, teman ibunya ngajak lagi ke teman-temannya yang lain, maka itu menjadi al ilmu yung tafa'u bihinya ibu, menjadi sodakoh jariahnya ibu gitu. Menjadi sodakoh jariah amal kebaikannya ibu. Walaupun ibu sudah meninggal, ibu mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu. Karena ibu sudah mengajak teman-teman ibu untuk mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah agama, apalagi sampai diamalkan, double pahalanya, Bu. Mau nggak begitu, Bu? Mau. Jadi kalau kita masuk surga jangan sendirian. Kalau kita mendapatkan kebaikan jangan sendirian, harus bagi-bagi, Bu, ya. Karena apa? Kalau misalkan kitanya sudah benar nih, Bu, ya, sudah benar, anak-anak kita, keluarga kita sudah benar, sudah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, tapi tetangga kita, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, melakukan zina, itu 40 rumah yang di sekelilingnya kena juga tanggung jawabnya, kena dosanya juga di hadapan Allah. Kenapa? Karena diam, ada kemungkaran tidak dilarang, ya, tidak dicegah, diem aja, itu urusan dia, saya dia gitu. Padahal mengingatkan kaum muslimin untuk berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi gitu ya, Bu. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalkan ada yang salat tapi dia masih melakukan perbuatan keji, berarti salatnya harus terus diperbaiki. Mungkin salatnya sudah rajin,
Tapi mungkin dia sholatnya masih tertempel najis, tapi dia tetap sholat, Bu. Perempuan sholat tapi ada najis di mukenanya atau di bajunya atau di tubuhnya, kecipratan kencing doang, Bu. Habis pipis tapi ceboknya nggak bersih. Itu bisa menjadikan perempuan itu atau menyebabkan perempuan itu tersiksa di dalam kubur. Gara-gara kecipratan pipis nempel di celana. Makanya hati-hati, Bu, ya. Sholat itu harus benar-benar diperhatikan kesuciannya, bukan hanya kesucian badan, kesucian tempat juga harus diperhatikan, dan juga kesucian hati, dan nanti efeknya akan membersihkan perbuatan-perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi insya Allah, Bu, kalau sholatnya benar, insya Allah perbuatan kita juga akan dituntun oleh Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, yang berjanji, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bu, manfaat dari sholat yang kedua adalah menghapus kesalahan. Siapa yang gak pengen dihapus kesalahannya, Bu? Pengen tidak, Bu? Sholat itu dapat menghapus kesalahan, Bu, ya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha, ya, Bu. Kalau sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha itu, Bu? Kembali dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Gitu ya, Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa di antara waktu tersebut, Bu. Dengan syarat, dengan catatan dosa-dosa besar dijauhi. Jadi antara sholat nih, Bu, sholat kita nih subuh, ya, sholat subuh menuju duhur itu berapa jam tuh diperkirakan saja. Selama waktu belum tiba waktu sholat duhur, kita melakukan dosa kecil contohnya, ya, dosa-dosa kecil, Bu, ya. Terus kita menghapus dosa-dosa kecil itu, tiba tuh waktu sholat duhur, itu akan menghapus dosa-dosa kita setelah subuh, yang dilakukan kita setelah subuh sampai sebelum zuhur. Dengan catatan dosa-dosa kecil, Bu, ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau zina dosa-dosa besar bukan, Bu? Bukan. Kalau zinanya zina mata. Zina mata dengan memandang, itu zina, ya. Zina tangan dengan memegang, ya. Zina mulut dengan mencium, zina kaki dengan melangkah, zina hati dengan menghayal, mengharap gitu. Ya, itu zina. Itu bisa dihapus dengan amalan-amalan solih kita. Tapi kalau zina sampai melakukan hubungan jima, ya, itu adalah zina atau dosa besar. Apabila dilakukan oleh suami atau istri, maka secara hukum Islamnya, secara hukum kisosnya di dalam Al-Quran harus dirajam sampai meninggal. Tapi yang menghukum atau yang melaksanakan hukum tersebut tidak boleh RT, tidak boleh lurah, harus negara yang memberikan hukuman tersebut. Kalau seandainya belum diterapkan, berarti nanti nanggung dosanya di hadapan Allah. Makanya, Bu, waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu banyak melihat di neraka penduduknya banyaknya perempuan, Bu. Ada yang rambutnya digantung. Siapa perempuan itu, Bu? Itu perempuan yang ketika di dunia dia tidak mau menutup auratnya, Bu. Takut enggak, Bu? Nabi melihat waktu Isra Mi'raj yang paling banyak di neraka itu adalah
Perempuan. Ada perempuan yang digantung dengan puting susunya, Bu. Maaf ya. Itu adalah perempuan yang suka berbuat serong. Ya, suaminya lagi kerja mungkin di luar negeri atau di luar kota. Istrinya nggak tahan. Akhirnya punya teman TTM, teman tapi mesra. Lama-lama dia berbuat serong. Itu, Bu, perempuan makanya banyak di neraka. Dan satu lagi, perempuan itu banyak gak bersyukurnya sama suami. Baru suami melakukan kesalahan sedikit, perempuan ngomongnya begini, Bu, kamu itu ya semenjak awal nikah sampai sekarang gak pernah berbuat baik sekalipun sama saya. Padahal, Bu, setiap hari dikasih nafkah, Bu. Ya, baru sekali doang setelah pernikahan 5 tahun suaminya lagi kagol gitu, rada marah gitu ya ngomongnya. Itu perempuan, selama 3 tahun saya nggak pernah menerima kebaikan sama kamu, dari kamu gitu. Padahal kebaikan dari suaminya sudah banyak, Bu. Itulah perempuan, Bu. Kesalahan suaminya satu diungkit-ungkit berkali-kali, ya enggak, Bu? Ya itulah perempuan, Bu. Makanya perempuan kalau menuruti perasaannya, waduh bahaya, Bu. Makanya agama ini sebagai benteng, Bu, ya. Itu ya, Bu. Nah, makanya kata Nabi, perempuan kata Nabi harus banyak bersedekah, kata Nabi. Kenapa? Karena perempuan itu aku lihat waktu perjalanan Isra Mi'raj, aku melihat perempuan itu banyak di neraka. Kenapa? Makanya harus banyak bersedekah, walaupun hanya dengan sebutir kurma, ya, Bu. Jadi rajin sedekah, Bu. Jangan pelit. Orang yang dermawan itu katanya juga dicintai Allah, didekatkan dengan surga, dijauhkan oleh neraka, dan dicintai oleh manusia. Ya, pengen gak, Bu, dekat dengan surga? Pengen. Makanya harus banyak bersedekah. Ya, Bu. Apalagi manfaat daripada sholat 5 waktu. Yang ketiga itu adalah mendapat cahaya dan petunjuk di hari kiamat. Mau enggak, Bu? Kita mendapatkan petunjuk dan cahaya nanti di hari kiamat. Mau dong ya. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan cahaya, petunjuk dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk, ya. Dan maka Allah tidak akan memberikan petunjuk, cahaya dan keselamatan. Dan orang-orang yang tidak menjaga sholatnya ini nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Bu. Mau enggak dikumpulkan bersama Fir'aun? Dikumpulkan bersama Korun. Korun siapa, Bu? Korun itu seorang laki-laki yang pelit, ya, Bu. Suruh zakat dia tidak mau, enak aja. Ya, hidup pada zaman Nabi Musa, Bu, alaihissalam. Korun itu hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika diminta zakat, apa jawab Korun? Enak aja, saya yang kerja malah minta zakat. Bu, zakat itu bukan hanya zakat fitrah, Bu. Ada zakat fitrah yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap akhir bulan Ramadan. Setelah terbenamnya matahari di terakhir bulan Ramadan, itu sudah mulai untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ada lagi yang kedua, zakat harta, Bu. Hati-hati, ibu punya emas 100 gram di rumah, itu sudah kewajiban zakat. Namanya zakat mal, 2,5% harus dikeluarkan zakatnya. Wajib, Bu, kalau zakat. Kalau sodako silahkan, itu mah amalan tambahan buat ibu. Tapi kalau orang yang rajin sedekah, Bu, itu menjadi penolak bala untuk ibu. Ya, bala di dunia maupun bala di akhirat. Ya, Bu. Ya, jadi gitu, Bu. Ibu punya misalkan ibu punya peternakan kambing sampai ratusan. Dalam waktu setahun ibu pokoknya peternakannya luar biasa gitu.
berkembang biak dengan baik, ya. Mau kambing, mau kerbau, ya, mau unta, mau sapi. Kalau sudah mencapai nisabnya, Bu, maka ibu wajib mengeluarkan zakat. Ya, makanya itu, Bu, ya. Insya Allah kalau sholatnya benar, dia juga perbuatannya juga benar. Kalau hartanya banyak, dia akan mengeluarkan zakatnya. Tidak seperti Korun. Korun itu kaya raya, diminta zakat nggak mau, akhirnya apa? Allah mengajabnya dengan menelan harta Korun dan juga pembantu-pembantunya masuk ke dalam bumi. Korun itu di dalam bumi, Bu, digepit, ya, sampai hari kiamat. Karena apa? Pelit, Bu, ya, tidak mau zakat. Makanya ibu-ibu mau gak dikumpulkan bersama Korun? Gak mau tentunya. Makanya harus menjaga sholatnya, Bu. Menjaga sholat ini salah satunya kita tidak boleh tinggal sholat 5 waktu. Yang kedua, kita harus senantiasa belajar untuk khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan kita harus baik. Menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, supaya kita dilindungi oleh Allah, tidak dikumpulkan bersama Korun dan juga Fir'aun. Serem ya enggak, Bu? Masa kita nanti gara-gara enggak menjaga sholatnya, kita malahan dikumpulkan bersama Fir'aun? Enggak mau ya, Bu? Enggak mau, Bu. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ma'un, wailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, Bu, ya. Orang sholat celaka. Kenapa? Alladzina hum yura'un, karena orang yang sholatnya ini riya, Bu, pengen dipuji oleh orang lain. Padahal innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ya, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Lah kitanya pengen dilihat oleh orang lain. Makanya itu, orang yang riya sholatnya, maka kata Allah, wailul lil musallin. Apalagi, Bu, suka menghardik anak yatim, ya, suka menghardik orang-orang yang minta-minta, Bu, ya. Ada yang minta-minta dicaci maki, padahal yang minta-minta itu betul-betul orang yang membutuhkan, Bu. Ya, makanya ibu-ibu kita sama-sama kalau perbaiki sholatnya, perbaiki kesucian hati kita, perbaiki kesucian badan kita, kesucian tempat sholat kita, dan juga kesucian perbuatan-perbuatan kita, supaya perbuatan-perbuatan kita ini Allah ridhoi, sehingga Allah masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Bu, apalagi manfaat daripada sholat 5 waktu, Bu? Yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita rajin sholat, Bu, rajin sujud, Bu, lamain, Bu, kalau sujud, Bu, maka Allah akan angkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud, kata Rasul. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud sekali, melainkan Allah angkat 1 derajatnya untukmu, dan Allah akan hapuskan 1 kesalahan untukmu. Ya, Bu, kalau kita ini lama sujudnya, Bu, ya, maka Allah akan angkat 1 derajat, dan Allah akan hapus 1 dosa. Sujud, Bu, biasa subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Biasanya dilanjutkan, misalkan astagfirullah wa atubu ilaih, lanjut. Mohon ampun aja, Bu, kepada Allah. Apa sih yang kita inginkan di dunia ini untuk kebaikan di akhirat kita, Bu? Selain daripada kita
diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, ya enggak Bu? Udah tenang kalau udah diampuni dosanya oleh Allah Bu. Ya, alhamdulillah gitu kan. Makanya ibu-ibu duduk di majelis ilmu ini didoakan Bu oleh para malaikat Bu, didoakan oleh ikan-ikan di laut Bu. Kata hadis Nabi, ya, apa doanya? Ya Allah, ampunilah si fulan, karena si fulan ini sering duduk di majelis ilmu, sering mendengarkan ceramah agama, ampunilah dosa-dosanya, gitu Bu. Tapi nggak kelihatan malaikatnya Bu. Ya, kebayang Bu, kalau malaikat itu menampakkan diri di depan kita, nggak akan sanggup kita Bu. Nabi aja nggak sanggup ya Bu, bergetar kan ketika pertama kali diperlihatkan wujud malaikat Jibril di Gua Hiro. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggigil. Kenapa? Wah, sayapnya menutupi timur dan barat Bu. Betapa besarnya wujud malaikat Jibril gitu kan. Takut Rasulullah pulang-pulang gemetaran, selimuti aku kepada Khadijah. Ya Bu. Jadi ibu-ibu kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, lamain sujudnya Bu. Bahkan Bu, kalau pengen doanya dikabulkan oleh Allah, maka berdoalah dalam keadaan sujud. Kalau sujud kita nih kepada Allah, ya, lamain puji-pujian dulu, puji-puji Allah dulu Bu. Minta ke Allah, mintanya apa? Jangan lupa ditutup dengan sholawat. Karena katanya ada keterangan kalau kita berdoa tidak ditutup dengan sholawat, maka doanya itu ngegantung Bu, nggak nyampe gitu. Makanya jangan lupa adab-adab berdoanya. Muji-muji Allah terlebih dahulu ya Bu, baru kita minta sama Allah. Minta apa Bu? Ya Allah terserah, yang penting kita tidak mendoakan kecelakaan buat orang lain. Gak boleh Bu, ya. Kita ini Bu, contohnya ya, kita disakiti nih sama orang lain, atau disakiti oleh tetangga kita. Kan katanya doanya orang terzolim, bukan katanya lagi Bu, ada di hadis Nabi yang sahih, doanya orang yang terzolimi itu tidak ada hijab, tidak ada penutup, langsung diijabah oleh Allah. Kita jangan ngedoain keburukan buat orang lain Bu, ya. Kita ngedoain untuk diri kita sendiri aja Bu. Misalkan kita pengen haji gitu, ya, tapi belum ada uang gitu. Kita dizolimi sama tetangga kita. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki supaya saya bisa haji ke Baitullah. Begitu, ya. Karena doanya nggak ada hijab Bu, dikabulkan oleh Allah. Rugi banget Bu kalau kita mendoakan kecelakaan buat orang lain Bu. Ya, ingat Bu, kita sebagai seorang muslim Bu, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saudara saya. Ya, sama-sama muslim Bu. Ampunilah dosa saudara saya. Walaupun saudara saya ini banyak nyakitin perasaan saya, ampunilah dosanya. Apa yang terjadi Bu? Ibu akan didoakan lagi oleh malaikat. Ya Allah, si fulan ini mendoakan saudaranya sendiri, padahal saudaranya sendiri itu zolim. Ya Allah, ampunilah dosanya si fulan ini ya Allah, karena dia meminta kepada Engkau untuk diampuni dosanya si saudaranya itu. Gitu Bu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita kebaikan, kita juga akan didoakan oleh malaikat dengan kebaikan pula. Mau enggak Bu? Mau. Makanya kalau kesel Bu, kalau tersakiti, doanya yang baik-baik saja, supaya kita tidak rugi ya Bu, supaya kita mendapatkan keuntungan ya Bu. Terserah hajatnya apa. Misalkan ibu hajatnya haji sudah terlaksanakan, misalkan terzolimi sama tetangga yang belum punya misalkan mobil. Ya Allah, berikanlah kami rezeki supaya saya bisa kebeli mobil. Gitu, gak apa-apa Bu. Daripada kita ngedoain keburukan orang lain, lebih baik kita ngedoakan hajat kita yang belum terpenuhi. Ya Bu. Bu, yang selanjutnya, manfaat daripada sholat 5 waktu adalah membersihkan diri dari dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau
Jadi perumpamaan sholat 5 waktu ini Bu, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti aliran sungai yang mengalir, ya, yang mengalir gitu. Airnya itu melimpah ruah. Airnya itu jernih Bu. Terus air ini mengetuk pintu ibu-ibu semuanya. Masuk air ini ke rumah ibu, dibersihkan gitu. Menggunakan air ini sehari sebanyak 5 kali. Itu perumpamaan Bu. Kira-kira kalau seandainya rumah ibu ya dibersihkan dengan air sehari 5 kali, kira-kira bersih enggak Bu? Bersih enggak Bu? Bersih. Atau ibu nih sehari mandi 5 kali, kira-kira daki-dakinya hilang enggak Bu? Iya, sehari 5 kali Bu. Biasanya kita SMS apa? Sehari mandi sekali. Enggak kita, mungkin saya kali ya Bu. Kadang-kadang gitu. Ya, tapi kan itu ibarat Bu, ya. Yang terpenting adalah kita menjaga kesucian. Sehari kita bersihkan tubuh kita atau rumah kita dengan air sebanyak 5 kali, bersih enggak Bu? Bersih. Itu ibarat Bu. Jadi ibu-ibu ini kalau sehari 5 waktu tidak pernah tinggal, maka akan membersihkan dosa-dosa yang ada di kita semua Bu. Dosa-dosa ibu semuanya akan dibersihkan dengan kita menjaga sholat 5 waktu kita, ya Bu. Insya Allah ya Bu. Ibu-ibu walaupun sibuk tapi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu ya Bu. Insya Allah. Karena yang pertama kali Bu yang ditanya Allah nanti di akhirat, sholat kamu gimana? Bukan sedekah kamu gimana, tapi sholat kamu gimana? Kalau sholatnya sudah bagus, sudah sempurna, maka yang lainnya diperiksa dengan mudah, ya Bu. Dan yang selanjutnya, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu akan dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga Firdaus. Mau nggak Bu masuk surga Bu? Ya, sholatnya benar-benar sholat Bu, ya. Makanya harus terus dilatih hati kita supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, ya Bu. Udah nih kita tepat waktu sholatnya, tapi belum bisa menjaga hati nih. Berarti hatinya terus dibersihkan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, ya Bu. Nah, kalau baju kita kotor dibersihkan sama apa Bu? Sama rinso, sama daya. Kalau hati kita kotor dibersihkan dengan zikrullah, memperbanyak sholat, memperbanyak mendekatkan diri ke Allah, ya Bu. Misalkan saya mah udah getol sholatnya, saya nggak pernah lo tinggal 5 waktu, saya bahkan awal waktu terus sholatnya. Ibu terus memperbaiki, saya hatinya belum khusyuk, awalnya khusyuk, tengah-tengah ingat kunci, ya. Udah 2 rakaat udah khusyuk, rakaat ketiga ingat, aduh belum masak, gitu kan. Maka terus diperbaiki terus Bu sholatnya, supaya menjadi sholat yang sempurna. Sehingga kalau sholat kita sempurna Bu ketika di dunia, maka nanti diperiksa oleh Allahnya di akhirat itu mudah Bu, ya. Pengen gak Bu dipermudah oleh Allah? Pengen ya Bu. Jadi akan dijanjikan oleh Allah surga Firdaus. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun, yaitu mereka yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdausi hum fiha khalidun, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya Bu. Surga mah kekal Bu. Kalau di dunia enggak kekal Bu. Ibu-ibu tahu tidak batas umurnya sampai kapan Bu? Enggak tahu Bu. Kita umurnya sampai berapa? Ya. Syukur-syukur kita dikasih bonus sama Allah, ya. Kata Nabi, umur umatku
ini tidak akan melebihi batasku. Ya, umur Nabi 63. Yang melebihi 63 hanya sedikit, Bu. Kebanyakan di bawah 63, Bu. Makanya harus dipersiapkan, Bu. Di dunia mah gak abadi, kalau di akhirat abadi. Masa, Bu, kita sungguh-sungguh semangat dalam mencari urusan dunia yang enggak abadi, yang bakalan ditinggal. Kita yang akhirat, Bu, yang abadi, tempat kita selamanya di sana, Bu. Kita enggak sungguh-sungguh, kita enggak semangat, Bu. Makanya ibu-ibu sekarang harus semangat dua-duanya, Bu. Ya, karena apa? Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bahagia di dunia dan juga di akhirat, ya, Bu. Buktinya apa? Buktinya Allah memerintahkan kita untuk berdoa terus. Doanya apa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta apa, Bu, kita sama Allah? Ya Allah, saya minta kepada Engkau, ya Allah, supaya diberikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi gak apa-apa, Bu, semangat dua-duanya. Asalkan kita jangan sampai melupakan akhirat. Apa kata ulama? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok, Bu. Kalau kita ngurusin dunia saja, tiba-tiba mati gitu, rugi, Bu. Makanya harus seimbang. Kita bekerja untuk dunia, boleh, silahkan, tapi jangan sampai lupa dengan amalan-amalan akhirat. Karena sejatinya kita ini di dunia ini untuk apa, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah, katanya gitu. Jadi apapun urusan kita, Bu, urusan dunia kita kaitkan supaya bernilai ibadah. Misalkan kita jadi dokter, jadilah dokter yang solihah, ya. Jadilah dokter yang betul-betul menolong masyarakat, benar-benar mengharapkan ridha dan pahala dari Allah, gitu ya, Bu. Boleh, ada, Bu, buktinya. Pengen tahu nggak, Bu? Dokter, namanya Dokter Ferihana, ya. Dokter Ferihana kenal, Bu? Beliau ini udah di medsos, sudah aktif, Bu. Beliau ini selalu menyediakan tempat infak di depannya, khusus buat orang yang fakir, ya. Buat orang yang fakir miskin, Bu. Khawatir pas berobat nggak punya uang. Kalau orang kaya mah harus bayar lah, Bu, ya. Dokternya juga beli suntikannya pakai uang, beli obatnya pakai uang, ya, Bu. Ya, itu disediakan buat orang yang fakir. Jadi silahkan bayar seikhlasnya, ya. Di depan disediakan kotak infak, itu terkhusus, Bu, buat orang yang fakir dan membutuhkan. Itu salah satunya. Jadi apapun profesi kita, jangan lupa kaitkan untuk pahala di akhirat, Bu. Pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga Firdaus, Bu? Pengen, ya. Apalagi manfaat daripada sholat, Bu? Manfaat daripada sholat yang terakhir nih, ya, Bu, membuat hati menjadi tenang. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, Bu. Salat itu tujuannya suruh ingat siapa, Bu? Suruh ingat Allah. Salat juga termasuk kategori zikrullah, untuk mengingat Allah. Makanya kita harus memperbanyak ingat Allah. Berarti kita harus memperbanyak sholat.
Ya, supaya hati kita tenang, Bu. Pengen gak hati kita tenang, Bu? Pengen. Makanya harus banyak mengingat Allah. Bu, ada ancamannya nih, Bu. Siapa saja yang meninggalkan sholat, Allah ancam di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, Bu. Ketika di dunianya tidak mengerjakan sholat, Bu, maka di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Mau tidak, Bu? Tidak mau, Bu. Didik anak-anak ibu semuanya, dari mulai kecil dibiasakan untuk melakukan sholat, Bu. Nggak apa-apa walaupun belum diwajibkan, karena anak-anak itu akan mudah melaksanakan kalau sudah balik, kalau dia sudah biasa melakukannya sejak kecil, Bu. Nggak apa-apa, jangan dilarang, Bu. Anak usia 2 tahun ikut-ikutan sholat sama ibu, jangan dilarang, Bu. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita biasakan Yuna sholat, biasakan. Maka itu akan terbiasa. Dan ketika anak ibu ini balik, ketika diingatkan untuk sholat akan mudah, Bu. Makanya kalau ada yang mengeluhkan, Bu, kadang-kadang ada orang tua, duh anak saya ini sholatnya susah banget sih. Padahal udah MTS, udah aliyah, tapi susah banget, Bu. Kenapa? Karena dari kecilnya tidak terbiasa, Bu. Penanaman pendidikan yang terbaik adalah di rumahnya, Bu. Karena yang di rumah itu paling lama waktunya bersama anak, Bu. Dan madrasah yang pertama untuk anak-anaknya adalah ibu bapaknya di rumah, bukan bapak dan ibu guru di sekolah. Kalau bapak ibu guru di sekolah hanya waktu sekolah saja. Tapi kalau ibu bapak terus, Bu, bertanggung jawab. Apalagi seorang bapak akan bertanggung jawab kepada anak perempuannya, istrinya, saudara perempuannya, ibu kandungnya. Sampai kapan, Bu? Sampai kiamat, sampai akhirat, Bu. Jika 4 perempuannya ini melakukan kemaksiatan dan dosa besar, laki-laki ini akan bertanggung jawab di akhirat, Bu. Wah ya, Bu. Jadi tetap terus perbaiki ya, Bu. Sholat kita bareng-bareng ya, Bu. Dan juga anak-anak ibu dibiasakan untuk sholat. Pengen beli mukena, belikan, Bu. Enggak apa-apa, Bu, ya. Itu ya, Bu. Itu hikmah daripada Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini satu perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Kalau ibu pengen nambah ya, takutan sholat fardunya ada yang kurang sempurna, perbanyak sholat sunnah, Bu. Ya, Bilal bin Rabah, Bu, beliau waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, Bilal bin Rabah, Nabi itu melihat di surga, mendengar suaranya, sandalnya, suara Bilal bin Rabah berada di dalam surga. Ya, apa? Ternyata ketika Nabi balik dari Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu, saya melihat kamu di surga? Amalan apa yang kamu sudah buat? Kata Bilal, wahai Nabi, saya tidak banyak melakukan amalan yang hebat, tapi saya, Nabi, selalu menjaga wudhu saya, dan saya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudhu. Wudhu batal ya, batal nih wudhu, sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Batal lagi sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Tapi dengan catatan, Bu, sahabat-sahabat Nabi dijamin surga dengan amalan-amalan sunnah mereka yang hebat, tidak meninggalkan amalan-amalan wajib, Bu. Ya,
Bukan berarti yang saya sampaikan Bilal masuk surga karena dia merutinitaskan menjaga sholat sunnah wudhu dan tidak pernah batal wudhu. Bukan berarti Bilal bin Rabah meninggalkan kewajiban. Justru kalau kewajiban paling getol bu, paling utama bu, tapi ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Bu, nanti di surga itu ada pintu jihad, ada pintu ar-royan khusus buat orang yang ahli puasa, ada pintu sholat khusus buat orang yang ahli sholat. Tadi Bilal bin Rabah, ya, bukan berarti Bilal bin Rabah itu meninggalkan sholat 5 waktu, justru paling getol. Tapi karena dia unggul di amalan sholat sunnahnya, maka dia akan bisa masuk pintu dari pintu sholat. Itu contoh bu. Kita mau nambahin amalan sunnahnya yang diunggulkan di hadapan Allah apa bu? Ada pintu sedekah bu nanti di surga bu. Ibu mau pilih mana? Lah saya 5 waktu saya akan jaga. Tapi saya pengen nambah amalan sunnahnya dengan memperbanyak sedekah. Punya 1 juta, sedekahin semua. Itu ahli sedekah bu. Ya, kalau misalkan punya 1 juta, sedekahnya cuma 1.000, itu bukan ahli sedekah, biasa aja bu. Ya, kita sholat 5 waktu bu. Ya, kita menambah sholat sunnah, paling qobliyah subuh doang, itu biasa bu. Ya, ahli sholat, dia itu ba'diyah qobliyahnya tidak pernah tinggal, sholat tahajudnya tidak pernah tinggal, duhanya juga tidak pernah tinggal. Itu yang dimaksud ahli sholat. Maka ibu nanti akan masuk dari pintu sholat bu. Kita mau masuk pintu mana bu? Atau mau masuk pintu semuanya bu? Gampang bu, kata Nabi. Perempuan tuh gampang bu masuk surganya, karena kita ditanggung jawabi oleh suami kita. 1, taat sama Allah, taat sama Rasulullah, menjalankan sholat, beribadah puasa di bulan Ramadan, ya, menjalankan puasa Ramadan, taat sama suami, maka Allah akan mengizinkan kita masuk surga dari pintu manapun bu. Ya, kalau nggak punya suami ya nggak yang lain bu. Jalan menuju surga banyak bu. Ya, kalau nggak punya suami bukan berarti kita harus taat sama suami orang kan, nggak boleh juga gitu ya. Jadi kita cari jalan menuju surga itu banyak bu. Amaliyah menuju jalan ridho dan surganya Allah itu banyak bu ya. Jadi gitu bu ya. Jadi inti dari pembahasan kali ini adalah perjalanan Isra Mi'raj itu memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Jagalah sholat kita bu ya. Jagalah betul-betul supaya kita benar-benar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.